Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Salim Arifat Balikpapan ya, Manggar ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah ilmu ini sangat jauh berbeda dengan ilmu di luaran sana. Sangat jauh ya. Ilmu di luaran itu sudah nggak terpakai di sini sama sekali ya. Orang di luar ya itu masih mencari sesuatu ya. Sedangkan di sini kita membuang semuanya loh. Di luar itu mencari ya. Di sini itu kita buang semuanya agar kita murni, agar kita bisa berhampir akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumusnya tetap ya, sering saya sampaikan ya. X per tak terhingga sama dengan 0. Hadirnya konstan tak terhingga adalah saat kita 0. Selain 0 tidak ada Tuhan. Nah, di luar orang nyari keramat, betul ya? Orang nyari kaya, nyari pengakuan, nyari identitas, status quo, nyari dihormati orang, nyari supaya bisa membaca, nyari supaya masuk surga dan sebagainya. Kita nggak cari itu semua ya. Kita nggak ada pamrih kekeramatan, enggak. Ya, di luar itu masih undang-undang dunia ya. Undang-undang dunia itu ada baik, buruk, benar, salah, halal, haram, positif, negatif. Lah kalau yang di sini ini full tentang akhirat. Ya. Dari pertama masuk kampus Salim Arifat, kau diapain? Di baiat, betul enggak? Nah, baiat itu kau masuk portal akhirat. Lah saya tanya, di akhirat ada baik buruk? Ada kaya miskin? Ada jenis kelamin? Loh, enggak ada. Ada syariat? Enggak ada ya. Nah ini bedanya. Tapi betul apa enggak saya ngomong? Kau masuk kampus Salim Arifat lewat baiat, baru kau masuk akhirat. Nah, saya tanya, undang-undang di akhirat sama nggak dengan undang-undang di dunia? Tidak ya. Yang butuh undang-undang lampu merah di perapatan adalah undang-undang darat, betul nggak? Lah kalau pesawat, kira-kira kena nggak? Lampu merah harus berhenti nggak itu? Kalau pesawatnya lewat perapatan, di atas perapatan ada lampu merah berhenti, wah kacau ya, betul ya. Nah, kalau orang nyari keramat, nyari kaya, nyari status, nyari apa jadi cari, itu dunia. Nah, hukum akhirat ya adalah bagaimana kau memurnikan dirimu. Yang kata Nabi, mulai dibersihkan ya, dicuci kolbunya ya, kemudian disucikan, disempurnakan. Itu dia, itu ilmu akhirat ya.
pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur dzikrullah ke dalam dirinya. Nah, jadi ilmu dunia itu mengisi, betul apa enggak? Kau ya dari akhirat turun ke dunia dengan kelahiran jasmani, betul enggak? Dibekalilah akal dan panca indera, betul enggak? Habis itu apa? Kau menyerap pengetahuan, betul enggak? Oh, ini yang namanya kopi. Oh, ini yang namanya air gelas. Oh, ini namanya handphone, betul enggak? Nah, jadi di dunia itu kau menyerap pengetahuan, betul enggak? Lah kalau awalnya bayi lahir, ada enggak pengetahuan? Ada akal enggak? Ada panca indera enggak? Akal tidak ada, panca indera tidak ada, pengetahuan tidak ada, betul enggak? Nah, masuk ke dunia, turun ke dunia ya, maka kau dibekali akal, panca indera dan pengetahuan, menyusul, itu kan? Awalnya kolbumu full, pengetahuanmu nol, betul enggak? Akalmu kosong awalnya ya. Kemudian berjalannya waktu terbalik, akalmu terisi pengetahuan full, kolbumu yang kosong, iya enggak? Maksudnya sudah enggak kenal Allah lagi, itu enggak? Nah, saya tanya, dari dunia tadi untuk kembali masuk ke akhirat harus bagaimana? Dibersihkan, betul enggak? Selama kau masih ada positif, negatif, baik, buruk, ada kopi, ada kipas angin, kamu enggak bakalan masuk akhirat. Nah, biar tahu, jangan terbalik. Kau masuk ke sini dikiranya cari ilmu, keliru. Kau di sini cari Tuhan. Ya, saya ulangi lagi ya. Di luar, ya ilmu dunia, kau belajar cari ilmu, ya enggak? Supaya kaya, supaya makmur, supaya ini itu. Kau di sini nggak ada. Betul nggak Pak Tamin? Pernah nggak diajari kaya? Nggak kan? Di sini loh, nggak ada kan? Pernah nggak diajari sukses? Nggak kan? Pernah diajari sakti? Kau diajari mengenal Tuhan, ya nggak? Nah, karena apa? Allah itu maha rohani ya, bukan jasmani atau akal ya. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti menghubungi Allah dengan akal apa roh? Roh. Maka kau harus menghilangkan akalmu agar bisa masuk roh, betul enggak? Dan dengan rohmu untuk bisa mengenal maha roh, kembali kepada Tuhan yang maha roh, betul enggak? Ini bukan ilmu akal, bukan pengetahuan. Jangan cari apa-apa di sini ya. Maka ibarat kapalmu ya, tadinya kapalmu kan nol ya, turun ke dunia ya, kemudian terisi muatan ya, ilmu, pengetahuan, baik buruk, orang tua, pacar, harta, kopi, sepatu, mobil. Kapalmu itu semua harus kau hilangkan dari dirimu. Terbalik kan? Yang kata Nabi ya, proses itu adalah tazkiyatun nafs ya. Kau akan dibersihkan lewat metodologi dzikrullah, betul ya? Segala sesuatu adalah obat pembersih, dan obat pembersih kalbumu adalah dzikrullah. Nah, dibersihkan itu sakit apa enggak? Sangat sakit ya. Jika ini kain ya, anggap aja sapu tangan, kena noda. Untuk dibersihkan apa? Direndam air campur rinso, panas ya? Dikucek, peras, kucek, peras, rendam, kucek, peras, masih belum hilang, dikasihlah baik clean, panas gak? Dikucek, ulang, dan sebagainya. Terakhirnya dijemur dan disetrika. Itulah gambaran dibersihkan. Enak apa gak enak? Gak enak ya. Jadi ya, di sini karena kau belajar mengenal Allah, kau harus dibersihkan akalmu ya.
agar bisa masuk ke alam roh dan rohmu bisa mengenal maha roh Allah Ta'ala. Itu enak apa enggak enak? Maka kesini kamu cari enak apa cari gak enak? Goblok, tapi bener. Hei, Pak Gusman, goblok kamu sini ya. Di sini nggak ada enaknya Gusman, tapi bener. Ya, beda di luar ya. Di luarnya kapalnya diisi macam-macam ya kak. Amalkan ini kau akan dapatkan rezeki, ya kan? Amalkan ini kau dapat pukulan jarak jauh, ya kan? Amalkan ini dengan puasa 7 hari 7 malam, kau bisa kasaf, ya kan? Ya kan? Amalkan ini urusanmu lancar, ya kan? Amalkan ini kau akan tahan bacok, ya kan? Ya apa gak? Iku nok njobo, gak nok kene ya ta? Kapalmu diisi muatan, akhirnya tenggelam di neraka jahanam, ya ta? Kalau kita enggak, kamu masih sadar dari dulunya ya, kau di alam roh ya, diturunkan ke dunia membawa badan jasmani, dibawalah bekal akal dan panca indera. Ya awalnya akalmu 0 waktu lahir, betul enggak? Kolbumu full, betul enggak? Yang kata Nabi, kalau kau mau tahu ahli surga yang sebenarnya di dunia, tengoklah anak kecil yang baru lahir. Dia nggak tahu apa-apa itu. Itu ahli dunia loh, ahli surga loh. Karena apa belasnya, ya kan loh. Bayi yang lahir itu tidak tahu apa-apa, murni dia ahli surga, kata Nabi. Nah, berjalannya waktu diisi pengetahuan, harapan, keinginan, emosi, ego dan sebagainya. Akhirnya dia tenggelam di dunia. Akalnya menguat, kolbunya menjadi 0. Tadi kan terbalik. Nah ini kalau manusia kembali kepada Allah Ta'ala, harus dibersihkan dulu akalnya, pikirannya, pamrihnya, agar bisa masuk ke dimensi roh. Tapi yang jelas, begitu kau masuk kamu saling ma'rifat diawali lewat bahaya, betul enggak? Kau terizinkan ya, makanya syarat rukun dan caranya diajari ya, untuk masuk akhirat ya. Kemudian kau adaptasi, menseimbangkan antara jasmanimu dan rohanimu. Selama belum imbang, itu neraka. Yang di dalam ilmu tasawuf disebut takhalli, dibersihkan. Oh sakitnya minta ampun itu. Nah, kemudian diformat ulang tahalli, kemudian diaplikasikan tajalli. Jadi ini murni ilmu akhirat ya. Murni pelajaran roh, makanya di sini kita disebut apa? Belajar ilmu rohani kepada guru rohani. Sama sekali bukan jasmani, nggak ada pelajaran syariat di sini ya. Kalau kau mau belajar syariat, cari di luar. Ini bukan tempatnya, goblok. Ya, jangan kemudian di sini kemudian seolah-olah ini menolak syariat, tidak. Lah kalau misalkan ini pelajaran matematika, ada orang tanya belajar kimia, ini pelajaran matematika bukan ngomong kimia, betul nggak? Loh itu loh bedanya ya. Ini pelajaran roh, pelajaran akhirat ya, pelajaran mengenal Tuhan, bukan berisi pengetahuan, kesaktian, pamrih atau apa itu, bukan ya. Jadi kalau pelajaran di luar ada pamrih ya, itu ilmu akal ya, bertambah pintar akal, bisa membaca, menulis, menghafalkan tafsir, nahwu, shorof, ceramah, itu di luar ya. Kalau kau di sini sederhana, kau dibersihkan, kemudian disucikan, kemudian diberilah rahmat, itu saja ya. Karena jika beserta dengan Allah, manusia itu harus 0. La ilaha baru hadir apa? Illallah. Kalau orang itu belum la ilaha, Allahnya nggak ada. Biar jungkir balik pun mutlak itu tertutup relatif, karena kau di alam relatif. Begitu relatifmu hilang, yang ada hanyalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Di alam rendah ya, kau lihat ini wujud semua, betul nggak? Ada gorden, ada Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong, ada kipas angin. Makin naik dimensimu, kau hanya bisa melihat semuanya Tuhan. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
Loh, kemanapun kau arahkan pandangan, disitulah wajah Allah. Loh, ya kan? Kamu nggak tahu apa-apa lagi. Nggak tahu ini gelas, nggak tahu. Kopi nggak tahu. Yang kau lihat, Allah. Loh, Allah semua loh ini ya. Karena pandangmu telah pandangan roh. Dan rohmu telah disucikan. Kemudian diberkati. Rahmat akhirnya kau bisa berhampiran dengan Allah ya. Karena relatifmu diangkat ya. Hijabmu diangkat. Nggak cukup dengan itu ya. Nggak cukup dengan fa'ainamatu walu fasamma wajullah. Naik lagi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kau berada, disitulah Allah berada. Lu, semua Allah ini. Tadi kan Allah masih di dalam pandanganmu. Kalau wa huwa ma'akum, Allah pun ada di dalam dirimu. Loh. Berarti semuanya lenyap ya. Yang ada berarti apa? Rohmu telah kembali kepada yang maha roh. Makanya pengetahuan maha roh. Siapa maha roh? Allah ya. Makanya kau lihat dirimu siapa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Siapa yang kau lihat dirimu? Allah. Tapi sebelumnya fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Loh. Semuanya Allah ya. Nah, berarti rohmu telah bisa kembali. Kalau orang pakai akal enggak mungkin ya. Orang yang pakai akal masuk alam roh aja enggak mungkin, betul enggak? Enggak mungkin ya. Membayangkan alam roh atau akhirat mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Makanya sekarang ya orang cerita, Masya Allah akhirat itu. Kapan akhirat itu? Nanti setelah mati. Aduh. Coba ya. Itu kesalahan fatal ya. Dan mereka kalau mengoreksi kata-katanya kan malu, ya kan? Dia mempelajari dari Quran, dari hadis. Kemudian interpretasinya dianggapnya akhirat itu nanti, ya kan? Dia dakwah ke sana kemari. Saya koreksi ya. Saya tindis dengan kajian ilmiah seperti ini. Kalau mereka punya harga diri, ya, harusnya dia koreksi kata-katanya dong, ya kan? Tapi kalau mereka nggak punya malu, dia akan teruskan dakwah sesatnya. Contohnya UAS, Ustadz Abdul Somplak. Di mana-mana dia cerita akhir itu nanti. Saya tanya ya, sebelum kau di dunia, sebelum kau dilahirkan ke dunia, kau di mana? Akhirat di alam roh loh. Lah kok katanya kok nanti? Harusnya ya dari akhirat ya kan kau turun ke alam dunia tuh enggak? Harusnya kembali kau ke sini tuh enggak? Berarti akhirat itu dulu ya ada, nanti ya ada tuh enggak? Nah, berarti apa? Kapan kau bisa memasuki sekarang? Kau harus pakai metodologi, betul enggak? Saya ulang lagi ya. Dulu kau di mana? Akhirat. Nanti kau di mana? Akhirat. Loh, berarti kan akhirat itu dulu dan nanti, betul enggak? Kenapa kau mengira akhirat itu nanti? Kalau kau mengira nanti, kau enggak akan berusaha mencarinya sekarang, betul enggak? Tapi kalau kau dari kajian ilmiah MSTM ya, akhirat itu dulu dan nanti, berarti kau bisa memasukinya saat ini dengan keadaan sadar ketika masih ada guru rohani, ada mursyid, ada khalifah, ada waliullah, ada awliya Allah. Kau ditunjukkan jalannya. Sana masuk akhirat. Itu gurunya ya. Lewat syarat rukun ini ya. Itu caranya ya. Itu jalannya, itu prosesnya. Ikuti panduan guru zahirmu ya. Karena kau masih di dunia, jasmani di dunia. Tapi rohanimu nyebrang ke akhirat. Kau memberikan akhirat itu sekarang. Sebagaimana rasulmu begitu, gurumu begitu, aulia Allah begitu, nabi-nabi Allah begitu. Nabi Muhammad lihat akhirat kapan? Sudah 1500 tahun yang lalu secara jasmani, betul enggak? Nabi Isa, Nabi Musa, Siddhartha Gautama, Sri Krishna, semua sudah membuktikan. Lah kok kata orang Ustadz Abdul Somplak UAS ya, Masya Allah akhirat itu nanti. Lah berarti kamu tuh nggak pernah mengibadahkan rohmu, betul nggak? Karena alamnya roh disebut apa? Akhirat. Berarti kamu nggak tahu ilmu roh sama sekali. Itulah ya. Tapi dia punya pengetahuan luas ya kan? Dia sekolah di Maroko, Kairo. Aku enggak.
Saya nggak belajar bahasa Islam, belajar Islam Arab, enggak. Saya pun agama nggak tahu, tak disebut Islam apa Yahudi apa Nasrani, enggak ya. Saya hanya ikut guru saya. Makanya saya bebas ya, saya bilang haleluya, puji Tuhan, suksma. Loh, enggak masalah. Saya ikut guru saya. Guru saya tidak terpatok dengan bahasa tertentu ya. Entah bahasa Jawa, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, bebas ya. Nah kalau saya bilang alhamdulillah, puji Tuhan, kan hanya masalah bahasa. Sama sukma, haleluya, sama aja kan? Itu hanya masalah bahasa kan. Saya boleh nggak ceramah gini bahasa Arab? Boleh nggak saya ceramah bahasa Indonesia? Boleh nggak saya ceramah bahasa Jawa? Bahasa Bugis? Loh. Lah kalau saya bilang alhamdulillah dengan haleluya, boleh nggak? Suksma, puji Tuhan. Loh. Kenapa kok begitu saya bilang haleluya itu Kristen? Ya, saya Kristen. Ya. Saya dituduh orang Kristen, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Saya pun dituduh Islam, sembarang ya. Saya itu tidak bingungi akan merek agama tertentu. Karena apa? Di akhirat ada nggak merek agama? Nggak ada ya. Yang ada mereknya itu ilmu syariat, betul nggak? Pelajaran syariat itu di dunia, betul nggak? Lah kalau pelajaran akhirat dengan rohmu, jenis kelamin aja kamu nggak ada, betul nggak? Boro-boro merek agama, kelamin aja kamu nggak punya, iya kan? Wujud aja kamu nggak punya, betul kan? Jadi jelas ya, di sini jangan cari enak-enak, Gusman. Di sini nanti dibantai ya, disiksa, dibersihkan. Dibersihkan tuh enak apa gak enak? Gak enak, disikat, betul kan? Apa aja dibersihkan gak enak, ya kan? Nah, tapi setelah itu kau kenal Tuhan itu tok ya. Jadi pengetahuan gak perlu, kaya gak perlu, sakti gak perlu, semua gak perlu. Karena dibutuhkan untuk beserta Allah, mengenal Allah adalah kau telah bersih, suci, kosong, disempurnakan lewat gelombang mutlak la ilaha, baru akan hadir illallah. Enggak ada lagi apapun, siapapun ya, yang kau cintai, yang kau benci, yang kau tahu, yang kau tidak tahu, yang apa saja hilang, kau fana, baru kemudian bakok, billah. Inilah prakteknya ya. Makrifat yang diawali awaluddin makrifat, kenal sama Allah. Kemudian akhiruddin makrifat juga beserta Allah. Agama hanya tentang makrifatullah, adalah kau beserta berkekalan dengan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan Muhammad yang ngomong itu, tapi akulah mulutnya, akulah kata-katanya. Betul ya? Bukan Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya, akulah penglihatannya. Betul? Bukan Muhammad yang melangkahkan kaki, tapi akulah kakinya, aku yang menggerakkannya. Maka di mana Muhammad bin Abdullah? Hilang dia. Yang ada hanya zahirnya saja. Isinya adalah gelombang nur Allahu subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah saat itu ada baik buruk, ada halal haram, ada Islam, Hindu, Kristen. Enggak ada guys ya. Kau telah sampai ya. Yang telah sampai enggak butuh arahan, betul enggak? Enggak butuh cincang, betul enggak? Yang belum sampai yang nanya, betul enggak Pak Tamin? Ya Pak Kak? Lah kalau saya ya sudah minum kopi gini, ya sudah puas dengan kopinya yang sampai ya, perlu nggak saya ditawari kopi? Nggak perlu, sudah ada kopi, ya nggak? Perlu nggak saya nyari kopi? Nggak perlu cari kopi, perlu nggak? Yang kamu perlu kopi, yang belum minum kopi, ya nggak? Yang kurang piknik, ya kan? Kalau kamu sudah sampai berhampir akan Tuhanmu, kamu nggak nyari-nyari Tuhan lagi, betul nggak? Kamu nggak perlu pengetahuan,
Kamu nggak perlu diakui atau enggak, kamu santai-santai saja beserta Tuhanmu ya. Oke guys, gitu ya. Di sini kau buang isi kapalmu. Kalau di tempat lain kau diajari ngisi kapalmu dengan sampah, betul kan? Dengan kekeramatan, dengan ego, dengan jabatan, kekayaan, harga diri, pengetahuan, amal ibadah, ini itu. Di sini kita supaya nol ya, supaya nggak tahu apa-apa Pak Tamin. Kalau sudah nol, tapi ada di saluran gelombang mutlak, yang maha mutlaknya hadir. X per tak teringat sama dengan limit nol. La ilaha illallah. Oke guys ya, itulah bedanya sekolah di sini sama sekolah lain ya. Di sini dari kau masuk bayat, kau belajar masuk akhirat ya, dan kau buktikan ya, belajar sinergi antar jasmani dan rohanimu ya. Ilmu di luar sudah selesai ya. Kau di sini akan dibersihkan lagi ya, sama seperti tadi ya. Dari akhirat kau turun ke dunia dengan akal dan panca inderamu, terisilah pengetahuan. Nah kemudian isi itu akan dibuang ya, agar kau bisa kembali kepada Allah Ta'ala dan kepada nol. Bahkan agamamu nggak perlu tahu namanya ya, nggak perlu tahu. Kalau tahu masih pengetahuan ya, iya gak? Nah, Tuhan sama Allah beda gak? Sama aja, sama Allah. Sama Tuhan Bapak? Sang Yang Widi? Wah sama saja ya. Saya nggak tahu apa-apa, bedanya apa itu? Nggak tahu. Ya. Orang syariat gini semuanya kan? Iya gak? Marah sama kita ya. Tapi bodo amat ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.